Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafaatahum. Habib, asatidz, ibu dan bapak rahimakumullah, anak-anak sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih sebesar-besarnya kegiatan membaca doa tetap dan kembali dihidupkan. Ada banyak hal, bukan hanya karena dalam riwayat bukanlah sikap waspada yang akan menyelamatkan kita dari kadar, melainkan doa lah yang menyelamatkan kita dari kadar. Artinya kadang kita berdoa setelah kejadian. Menurut riwayat itu sebetulnya doa kita lah yang mencegah kejadian, yang mencegah peristiwa. Tentu doa kapan saja baik, dan ketentuan Allah Ta'ala datang pada kita, kita berusaha untuk berserah diri dalam menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tetapi doa itu dapat mencegah dari berbagai hal, sebagaimana dalam kalimat-kalimat dalam doa kumel, kam min qabihin satartah, kam min fadihin minal bala'i aqalatah. Betapa banyak keburukan yang kau tutupi, betapa banyak bencana yang kau hindarkan. Itu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa-doa yang kita panjatkan. Sangat mungkin aib-aib kita, kekurangan kita itu terbuka, terpapar dan sebagainya. Karena doa-doa kita Allah Ta'ala kemudian sembunyikan. Di antara waktu yang dikhususkan berdoa adalah malam Jumat. Ada satu riwayat yang mengisahkan tentang yang menyandingkan sholat Jumat dengan hajinya orang-orang miskin, baik dalam kedua mazhab. Riwayat itu ada, hadis itu ada. Sholat Jumat itu hajjul fuqara'i wal masakin, hajinya orang fakir dan miskin. Tapi kalau kita lihat lebih rinci pada bunyi hadisnya, seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Qulaib itu datang menemui baginda Nabi SAW dan berkata, sudah berapa tahun ini saya itu hendak berangkat haji, tetapi saya belum berkesempatan. Dan karena jawaban baginda Nabi itu menyampaikan, alaika bil jum'ah, aku wasiatkan engkau dengan Jum'ah, fa innaha hajjul masakin, karena Jumat itu hajinya orang miskin. Jadi kita bisa memahami, saya memahami ketika sahabat Qulaib ini datang pada baginda Nabi SAW, saya sudah berapa tahun ini ingin berhaji, hanya belum berkesempatan. Dengan jawaban baginda Nabi itu, belum berkesempatannya ini karena belum berkemampuan untuk berangkat. Kalau dibayangkan, baginda Nabi SAW di Madinah, artinya sahabat Qulaib ini tinggal di Madinah dan belum berkeleluasan itu untuk berangkat dari Madinah menuju Makkah. Tentu secara biaya dan lain sebagainya mungkin, walaupun tidak dapat dibandingkan yang seperti kita lakukan sekarang, dari tempat yang sangat jauh, berjam-jam pesawat, biayanya lebih besar. Ini dari Madinah ke Mekah. Sebetulnya bukan hanya karena misalnya keadaan materi, tapi juga keleluasaan waktu. Kadang ada hal-hal yang saya memang tidak bisa meninggalkan keluarga saya.
Ada urusan yang ya saya harus ada di rumah untuk urusan ini bisa terselesaikan. Misalnya punya orang yang bergantung kepadanya, punya yang sakit yang diurus, punya hal-hal tertentu yang membuat dia tidak bisa meninggalkan itu. Tapi karena di situ hajjul masakin, sehingga lebih sering dinisbatkan kepada ketidakmampuan secara ekonomi. Nah, kalimat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alaika bil Jum'ah", itu saya maknai lebih dari itu. Kalau engkau tidak bisa berhaji, aku titipkan kepadamu hari Jumat. Jadi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya, menurut yang saya pahami, tidak hanya membataskan atau mengkhususkan, walaupun memang itu sebab penamaan hari, yang disebut al-Jum'ah itu bukan hanya sholat Jumatnya saja, tapi seluruh hari Jumat itu. Jadi alaika bil Jum'ah, aku wasiatkan kau dengan hari Jumat. Maksudnya bukan hanya Jumatannya saja, yang dalam tanda petik mungkin mayoritas itu khutbah Jumat itu 30 menit, 20 menit khutbah 1-2, 10 menit sholat dan wirid gitu. Itu biasa ya. Jadi kalau sudah ada khatib yang khutbahnya sampai 30 menit, itu sudah masuk standar yang kelamaan dalam Jumatan yang umumnya ada di negeri kita ini. Ya, 30 menit biasanya itu. Nah, bukan hanya itunya saja hajinya orang miskin itu, melainkan yang saya berusaha maknai, menghormati, memuliakan Jumat itu. Dan Jumat sesungguhnya dimulai dari maghrib hari Kamis. Begitu masuk maghrib, kita itu sudah masuk sebetulnya al-Jum'ah. Malamnya kita sebut malam Jumat. Kan dalam Islam pergantian hari dimulai dari waktu maghrib. Jadi malam Jumat ini sudah masuk hari Jumat. Apa yang kita lakukan? Jadi malam Jumat kita berdoa, termasuk yang alhamdulillah dilakukan di tempat ini, mengaji, baca doa, sampai di antara waktu yang terbaik malam Jumat, di antara malam Jumat ini adalah menjelang dini hari. Misalnya dalam Al-Quran, ketika anak-anak Nabi Yakub itu datang kepada Nabi Yakub alaihissalam meminta agar Nabi Yakub memohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala, Nabi Yakub tidak langsung berdoa waktu itu, tapi menunda dalam tanda petik, "Astagfirullahaladzim, aku akan minta ampun." Jadi ada kata akan. Menurut tafsir, Nabi Yakub sengaja berdoa itu memilih waktu. Ada anak-anaknya datang minta ampunannya itu, "Mohonkan ampunan Allah Ta'ala bagiku hari Selasa" misalnya. Jadi Nabi Yakub menunda sampai nanti malam Jumat, jelang dini hari beliau berdoa khusus pada Allah Ta'ala. Kemudian hari Jumatnya itu dengan usul ya, sampai ada riwayat-riwayat dalam mazhab Ahlul Bait alaihimussalam dari para imam agar jangan sampai kita meninggalkan usul hari Jumat, meninggalkan mandi besar hari Jumat. Apakah mandi besar hari Jumat itu mengganti hadas kita? Tidak ya. Beda kalau misalnya ada janabah dan sebagainya, hadas besar, kita kemudian usul kita itu pada saat yang sama menebus hadas itu, jadi kita sudah bisa sholat. Tapi untuk usul Jumat sebetulnya itu usul yang mustahab. Artinya kalau kita mau setelahnya ibadah, sholat atau apa, sebelumnya kita mesti wudhu dulu. Kalau kita belum punya wudhu, begitu baru kemudian usul. Nah, ada beberapa hadis, beberapa riwayat dari A'immah al-Ma'sumin alaihimussalam yang mengingatkan untuk tidak luput hari Jumat itu ghusl. Sebetulnya kan insya Allah setiap hari misalnya mandi dengan ketersediaan air yang ada. Nah, mandi yang hari Jumat itu niatnya selalu ghusl. Dan di Iran itu ada beberapa pesan para syuhada, atau ditanya ibu para syuhada tentang amalan apa sampai anaknya itu bisa beroleh kemuliaan syahid. Nah, itu seperti ada pola. Satu, para syuhada itu pecinta membaca ziarah Asyura, ziarah Imam Husain alaihissalatu wassalam. Jadi dawam ziarahnya itu sering ya.
mungkin saya begitu baca ziarah Asyuranya setahun ya sekali pada hari ke-10 misalnya. Nah, para syuhada itu dalam cerita-cerita yang berkembang di rakyat Iran, mereka para pecinta ziarah Asyura. Tidak harus selalu menunggu bulan Muharram. Dan yang kedua adalah diantaranya tidak pernah meninggalkan ghusul hari Jumat. Itu dituliskan dalam pesan-pesan para syuhada itu. Termasuk sedekah di hari Jumat, termasuk sholawat di hari Jumat. Sampai baginda Nabi SAW itu ada riwayat, mungkin hadis qudsi atau kurang lebih maknanya saya meriwayatkan bil makna, kalau sudah datang malam Jumat, jadi maghrib Kamis sampai Jumat maghrib sehari 24 jam itu, para malaikat itu turun. Riwayatnya berbunyi seperti semut yang turun dari kita. Kalau lihat misalnya ada sarang semut, lalu semut itu turun ke bawah rame-rame, kita akan menemukan padat sekali itu semut itu turun. Nah, malaikat itu turun seperti semut. Dan apa yang malaikat lakukan? Ada banyak riwayat, tapi yang saya baca ini biasanya misalnya mereka mencatat yang bersolawat. Ini justru para malaikat itu menuliskan sholawat pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malaikatnya yang turun ke bumi dan sebetulnya ingin beroleh keberkahan sholawat. Jadi malaikatnya yang ibadah. Malaikat itu ibadah di langit, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau malam Jumat mereka turun ke bumi, dan turun itu mereka isi dengan bersolawat pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena keberkahan solawat malam dan hari Jumat itu yang begitu luar biasa, sehingga malaikat itu turun ke alam kita dan ingin memperoleh keberkahan yang bersolawat. Nah, itu amalan hari Jumat, perbanyak solawat. Ada yang menyebut sampai 1000 dan sebagainya, tentu sesuai dengan ya sebanyak mungkin, sedapat mungkin sholawat itu selalu kita amalkan. Jadi saya pahami alaika bil jum'ah. Kalau sudah berkali-kali berusaha bertahun-tahun ingin haji belum kesampaian, alaika bil jum'ah. Aku titipkan kepadamu hari Jumat. Karena haji itu dimulai dari mikot, dimulai kalau mengambil haji tamattu dari umroh. Haji itu satu seri ibadah, bukan hanya sekali saja. Puncaknya adalah wukuf di padang Arafah. Nah, demikian pula karena haji adalah rangkaian ibadah, malam Jumat juga adalah rangkaian ibadah, mulai dari malam Jumat sampai ketemu Jumat sore, dan puncaknya adalah sholat Jumat. Seperti juga wukuf adalah puncaknya haji, puncak ibadah hari Jumat mulai dari malam Jumat sampai Jumat sore, puncaknya itu adalah sholat Jumat. Kita doakan pada malam yang penuh berkah, pada malam ketika malaikat turun untuk bersolawat pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan keberkahan baginda Nabi dan keluarganya yang suci. Semoga Allah Ta'ala karuniakan sebaik pertolongan pada saudara-saudara kita di Palestina, di Yaman, di Libanon, di berbagai tempat, al-mazlumin yang teraniaya, yang sakit, di antara kita yang diuji dengan berbagai cobaan. Kita doakan kaum muslimin agar Allah Ta'ala pertautkan dalam kecintaan dan persaudaraan. Kita doakan negeri kita doakan para ulama kita, para maroji kita, para pemimpin kita, kita doakan juga almarhumin kita semua. Allah yarham jalalin rahmat Habib Hussein bin Abi Bakar Al-Habsyi. Doa guru-guru kita semua juga terkhusus untuk almarhumin keluarga di sini, almarhumin kita semua. Bi barakati wa bihaq wa bisirri Al-Fatihatu ma'as salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina ajil faratul musyrif. Warzuqna fid dunya ziyaratan wa fil akhirati hasanatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahirabbil alamin wa lafu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.